Kementerian Agama memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan rekomendasi kepada organisasi massa keagamaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai jejak rekam atau track record dari organisasi tersebut. Meskipun organisasi massa non-keagamaan juga memerlukan evaluasi, fokus utama Kementerian Agama tetap pada organisasi yang berbasis keagamaan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kementerian dalam melakukan pemantauan yang tepat. Proses perizinan untuk organisasi massa dilaksanakan melalui Kementerian Hukum. Setelah rekomendasi diterima, izin resmi akan dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Organisasi massa keagamaan biasanya mengajukan proposal untuk mendapatkan dana pengembangan, tetapi hal ini tidak terkait dengan konteks tunjangan hari raya atau THR. Ini membuktikan adanya perbedaan jelas antara bantuan dan THR. Meskipun ada mekanisme untuk melaporkan dan mengawasi permohonan THR, hingga saat ini belum ada laporan dari organisasi keagamaan yang secara resmi meminta THR. Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan yang memadai. Sejarah THR sendiri dimulai pada tahun 1950-an, ketika pemerintah mulai memberikan pinjaman kepada pegawai negeri untuk merayakan Eid al-Fitr. Sejak saat itu, THR menjadi bagian dari budaya formal di masyarakat. Distribusi THR kepada organisasi massa harus mempertimbangkan prosedur yang tepat, agar tidak melanggar aturan yang ada. Ini sangat penting untuk menjaga legalitas dalam pengajuan yang dilakukan. Perusahaan diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar THR kepada pekerja. Namun, ada tantangan yang dihadapi dalam penyampaian permintaan THR yang sesuai. Komunikasi yang jelas dan tepat dalam pengajuan THR menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Semua pihak terkait harus memahami mekanisme yang berlaku untuk memastikan proses berjalan lancar. Pentingnya evaluasi yang jelas dalam pengelolaan organisasi massa juga tidak bisa diabaikan, agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Langkah ini juga mempermudah pihak berwenang dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk menanggulangi organisasi massa yang melakukan pemerasan. Langkah-langkah ini akan membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan tegas terhadap organisasi massa yang bermasalah harus segera dilakukan. Pihak kepolisian perlu dapat menutup organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran demi kepentingan publik. Pentingnya pelaporan oleh pengusaha juga sangat krusial dalam mengurangi tindakan pemerasan. Jika pengusaha melapor secara kolektif, maka penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif. Jaminan tidak adanya pungutan selama proses hukum sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Langkah ini diambil untuk mendorong pengusaha merasa aman dalam melaporkan tindakan kriminal yang mereka alami. Pembuatan hotline sebagai sarana pelaporan bagi pengusaha menjadi salah satu solusi. Hal ini akan memudahkan mereka dalam menghubungi pihak berwenang jika terjadi tindakan pemerasan.